Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkah Kisah, mari kita awali kisah ini dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shollu ala Nabi, Allahumma sholli alaihi. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh pelajaran dari berbagai penjuru dunia. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika sebuah kota modern dengan gedung pencakar langit tiba-tiba runtuh dalam hitungan detik? Pernahkah kalian mendengar tentang gempa bumi yang tidak biasa, tanpa peringatan, tanpa tanda? Apa yang sebenarnya terjadi di Yerusalem hari itu? Dan, mengapa kisah ini penting untuk kita dengarkan sampai akhir? Cahaya matahari menyusup di antara celah awan tipis yang menggantung di atas kota Yerusalem pagi itu. Burung-burung merpati melayang rendah di dekat tembok barat, tempat para peziarah menunduk dalam doa-doa sunyi. Segalanya tampak biasa. Terlalu biasa, sampai-sampai terasa mencurigakan. Di sebuah gang sempit yang menghubungkan pasar tua dengan area pemukiman elit, seorang bocah laki-laki bernama Eli tengah bermain dengan kelerengnya di lantai rumah. Saat salah satu kelerengnya bergulir menjauh, ia melihat sesuatu yang tak biasa. Di dinding dekat jendela, muncul retakan kecil. Tidak besar, tapi menjalar dengan pola aneh, seperti akar pohon yang tumbuh ke dalam tembok. Ibunya menyangka itu cuma akibat cuaca lembab. Tapi Eli merasa berbeda. Di sisi lain kota, di dalam ruangan bawah tanah Lembaga Penelitian Geologi, Dr. Hannah Weiss memelototi layar yang menampilkan grafik gelombang seismik. Ada pola getaran kecil, sangat halus, tapi konstan dan tak wajar. Ia menyentuh layar, lalu mencatat waktu dan titik koordinat. Pusatnya berada tepat di bawah Yerusalem. Ia mengernyit. Aneh, tidak ada peringatan apapun dari pusat gempa nasional. Seharusnya ini memicu alarm, gumamnya pelan. Ia segera mengambil ponsel dan mulai menghubungi atasannya. Namun tak ada yang menanggapinya serius. Pesan singkatnya dibalas santai. Tenang saja, Hannah. Itu cuma getaran bawah tanah biasa. Mungkin aktivitas tambang tua. Sementara itu, Eli terus menatap retakan di temboknya. Ia mendekat dan menyentuhnya dengan ujung jarinya. Dinginnya bukan seperti tembok, tapi seperti kulit batu yang baru saja retak. Dari sela-selanya, keluar embusan udara hangat, seolah tembok itu bernapas. Eli mundur dengan mata membelalak. Saat malam mulai turun, langit Yerusalem terlihat ganjil. Awan menggantung berat, meski tak ada angin. Suara burung mulai menghilang satu persatu. Seekor gagak menabrak jendela rumah tetangganya dan jatuh mati. Eli menggenggam tangan ibunya, bertanya, "Ummi, kenapa hari ini rasanya aneh?" Ibunya menghela napas. "Kadang bumi menyimpan rahasia, Nak. Kita hanya perlu banyak berdoa." Namun, tak ada yang menyangka bahwa rahasia itu akan terbuka. Lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Pagi berikutnya, Yerusalem kembali sibuk seperti biasa. Lalu lintas padat, klakson bersahutan, dan pejalan kaki bergegas melewati trotoar dengan langkah cepat. Tak seorang pun tampak mengkhawatirkan sesuatu. Tapi di bawah semua rutinitas itu, tanah diam-diam terus bergetar, seolah memberi peringatan yang tak diinginkan. Dr. Hannah duduk di ruang kerjanya yang gelap, ditemani cahaya layar monitor dan secangkir kopi yang sudah dingin. Ia tidak tidur semalaman. Getaran mikro yang terekam oleh sensor di seluruh wilayah Yerusalem menunjukkan aktivitas yang meningkat secara bertahap. Tidak biasa. Sangat tidak biasa. Ia kembali menghubungi pihak berwenang. Ada sesuatu yang bergerak di bawah kota. Ini bukan aktivitas tambang atau getaran biasa. Ini, pola dari tekanan besar yang terpendam. Namun lagi-lagi, suaranya dianggap angin lalu. Seorang pejabat mengatakan padanya dengan nada santai, "Kalau kau terus membuat orang panik, Hannah, kamu bisa kehilangan izin penelitianmu." Sementara itu, di sebuah sekolah dasar di pinggiran kota, Eli duduk di kelas. Guru mereka sedang menjelaskan pelajaran geografi ketika tiba-tiba seluruh meja bergetar ringan. Murid-murid tersentak, sebagian berteriak kecil.
Tapi hanya berlangsung 2 detik. Guru mereka tersenyum, berusaha menenangkan. Tenang anak-anak, mungkin cuma truk besar lewat di jalan. Tapi Ellie tahu, itu bukan suara truk. Saat bel istirahat berbunyi, ia berjalan menuju lapangan, lalu menatap jauh ke arah horizon kota. Di kejauhan, salah satu gedung tinggi terlihat sedikit miring, seolah bergeser beberapa derajat dari posisi semula. Ia mengucek matanya. Apakah itu hanya bayangan? Atau matanya lelah? Sore harinya, seekor anjing peliharaan tetangga menggonggong tak henti ke arah tanah. Tanpa sebab, ia menggali halaman belakang seolah ada sesuatu terkubur di dalamnya. Dan tak jauh dari situ, sebatang tiang lampu jalanan berderak sendiri lalu roboh, menghantam mobil yang diparkir di bawahnya. Tak ada angin, tak ada hujan. Malam itu, Dr. Hannah kembali menyendiri di ruangannya, menatap layar monitor yang kini menunjukkan tekanan lapisan kerak bumi meningkat tajam. Ia menyentuh layar dengan tangan bergetar. Kalau ini benar, maka tak akan ada waktu untuk evakuasi. Ia menulis sebuah pesan peringatan darurat, lalu mengirimkannya ke seluruh kontak peneliti dan aktivis lingkungan. Yerusalem berada dalam jalur patahan aktif yang tidak dikenal sebelumnya. Siapkan diri untuk kemungkinan terburuk dalam 72 jam ke depan. Pesan itu langsung masuk ke ponsel seorang jurnalis lokal yang selama ini diam-diam memantau data geologi. Wajahnya pucat saat membaca. Namun sebelum ia bisa menyebarkannya ke media, seluruh jaringan internet dan sinyal tiba-tiba padam, bersamaan di seluruh kota. Di tengah gelapnya kota, suara adzan berkumandang dari sebuah masjid kecil di perbukitan. Suara itu menggema menembus malam yang sunyi, seolah mengingatkan bahwa pertolongan sejati hanya datang dari sisi Allah. Dan malam pun terasa lebih panjang dari biasanya. Pagi itu, Yerusalem tidak menyambut matahari seperti biasa. Langit abu-abu menutupi seluruh kota, dan udara terasa lebih berat dari sebelumnya. Orang-orang mulai merasa gelisah, meskipun mereka belum tahu mengapa. Toko-toko buka lebih lambat. Jalanan terlihat lengang. Bahkan suara klakson yang biasanya bising, kini sunyi. Di pusat kota, seorang jurnalis muda bernama Amir berlari ke kantor berita tempat ia bekerja. Ia membawa salinan cetak dari pesan peringatan yang dikirim Dr. Hannah semalam. Ia tahu, jika benar apa yang ditulis dalam laporan itu, maka mereka harus segera menyebarkannya ke publik. Namun sesampainya di kantor, ia mendapati ruangan sudah kosong. Komputer menyala, tetapi sinyal internet tetap mati. Amir berbalik dan berlari menuju masjid tua yang selama ini jadi tempat berkumpul warga lokal saat terjadi krisis. Di sana, ia bertemu seorang pria tua yang sedang membaca Al-Quran. "Apakah kau merasa bumi seperti menyembunyikan sesuatu?" tanya Amir. Pria itu menatapnya sebentar, lalu berkata lirih, "Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Bumi hanya menunggu perintahnya." Sementara itu, di laboratorium bawah tanah yang nyaris tidak berpenghuni, Dr. Hannah berhasil membuka data kuno yang selama ini disimpan dalam server backup. Ia membaca naskah-naskah kuno Yahudi dan Arab yang menyebut tentang retakan Yerusalem, sebuah peristiwa langka yang terjadi ketika bumi tidak lagi mampu menahan beban dosa manusia. Ia membaca satu baris yang membuat darahnya membeku. Ketika suara tak terdengar menggelegar dari dalam tanah, dan langit menjadi kelam di pagi hari, maka tunggulah perintah Allah untuk bumi membuka isi perutnya. Hannah terdiam. Ia tahu ini bukan hanya bencana geologi. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih besar. Sesuatu yang bahkan sains tak sanggup menjelaskannya. Di rumah Ellie, retakan di dinding kini semakin besar. Ibunya mulai panik, mengemas barang-barang penting, sementara Ellie berdiri di depan jendela, menatap gedung-gedung tinggi yang berjajar seperti raksasa dalam tidur panjang. Dan kemudian, bumi mulai berbicara. Bukan suara gemuruh seperti biasanya, tapi seperti geraman dari perut bumi. Getaran halus terasa di telapak kaki. Gelas-gelas di meja mulai berdenting sendiri. Lampu gantung bergoyang pelan. Dan seekor burung gagak kembali menabrak jendela rumah tetangganya, kali ini diikuti oleh yang lain.
Ratusan. Dokter Hannah menekan tombol darurat di ruangannya. Ia mencoba mengaktifkan pengeras suara untuk menyampaikan peringatan umum, tapi sistem suara utama sudah mati. Ia hanya bisa berteriak melalui mikrofon yang tersambung ke siaran internal laboratorium. Siapapun yang mendengar ini, segera menjauh dari pusat kota. Segera keluar dari gedung-gedung tinggi. Jangan tunggu lebih lama. Bumi tidak akan diam. Namun suara itu hanya terdengar di ruang yang sudah kosong. Tak ada lagi yang mendengarnya. Di luar, langit mulai berubah warna menjadi kelabu kehijauan. Angin mati total. Kota seolah menahan napasnya. Dan detik-detik menuju kehancuran, mulai menghitung mundur. Saat matahari mulai turun ke ufuk barat, kota Yerusalem berubah menjadi panggung ketakutan yang nyata. Gedung-gedung pencakar langit yang selama ini berdiri kokoh mulai berayun lembut. Kaca-kaca jendela pecah berhamburan, berjatuhan ke jalan seperti hujan kristal yang mematikan. Orang-orang berlari tanpa arah, wajah mereka dipenuhi ekspresi takut dan panik. Teriakan bercampur dengan tangisan, dan suara debu berjatuhan menutupi suara lain yang sulit dijelaskan. Eli menggenggam erat tangan ibunya, berlari menuruni tangga darurat dari lantai 2 rumah mereka. Retakan di tembok makin melebar, seolah merayap ke seluruh bangunan. Di kejauhan, sebuah gedung tinggi di pusat kota mulai miring dan perlahan roboh dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Suara orang berteriak dan sirene ambulans membelah udara, namun mereka teredam oleh gemuruh tanah yang berguncang semakin kuat. Di pusat penelitian, Dokter Hannah terjebak di ruang bawah tanah yang mulai terisi debu dan puing-puing. Ia mencoba mengaktifkan radio komunikasi, namun sinyal putus-putus dan akhirnya hilang sama sekali. Di layar monitor terakhir yang menyala, terlihat garis sinyal seismik melonjak tinggi dan tiba-tiba turun drastis. Lalu sebuah simbol misterius muncul, sebuah pola bercahaya merah yang berdenyut seperti jantung. Dalam ketegangan yang memuncak, suara gemuruh berubah menjadi raungan panjang. Sebuah getaran kuat mengguncang seluruh kota seperti gelombang besar, merobohkan tiang listrik, dan membelah jalan utama. Orang-orang yang tersisa berteriak berlari ke segala arah. Debu dan asap menyelimuti langit, membuat kota yang dulu ramai menjadi senyap dalam kehancuran. Eli dan ibunya terjatuh di sebuah sudut jalan, terlindung di balik reruntuhan mobil. Mereka memandang ke atas, melihat langit yang berubah menjadi merah kelam, seperti api raksasa membakar kota. Namun di tengah kehancuran, sebuah suara halus terdengar dari dalam hati Eli. Ini bukan hanya bencana. Ada sesuatu yang bangkit dari bawah bumi. Langit Yerusalem yang dulu penuh harapan kini retak dan hancur, menanti babak berikutnya yang akan mengungkap misteri besar di balik gempa ini. Debu tebal menyelimuti seluruh kota. Suara reruntuhan bergemuruh tanpa henti. Gedung-gedung yang selama ini menjadi simbol kemegahan Yerusalem kini berubah menjadi puing berasap dan api. Jalan-jalan utama pecah terbuka, membentuk jurang yang dalam dan menganga. Eli dan ibunya berusaha merangkak keluar dari reruntuhan. Wajah mereka penuh luka dan debu, tetapi mata Eli masih bersinar dengan keteguhan. Ia tahu, ini bukan sekadar bencana alam biasa. Ada sesuatu yang lebih besar dari yang pernah dia bayangkan. Di sudut lain kota, Dokter Hannah berhasil keluar dari laboratorium bawah tanah dengan bantuan beberapa peneliti lain yang juga terjebak. Mereka menyaksikan kehancuran yang tak terlukiskan, sementara di layar kecil yang mereka bawa, sinyal bawah tanah masih menampilkan pola aneh berdenyut. Ini bukan gempa biasa, ujar Hannah dengan suara parau. Ada sesuatu di dalam bumi, sesuatu yang lama tertidur, kini terbangun. Di atas reruntuhan, sebuah suara aneh menggema. Bukan suara gemuruh gempa lagi, tapi seperti raungan makhluk raksasa yang terperangkap dalam kegelapan. Banyak burung gagak berterbangan mengelilingi kota dengan panik. Di tengah kepanikan, Eli melihat bayangan samar di bawah retakan tanah yang terbuka. Sesuatu bergerak, sebuah entitas besar yang sulit ia pahami. Tubuhnya bergetar dan hati terasa berdebar. Ia tahu, misteri bumi yang retak ini belum selesai. Ini baru permulaan,
bisik Hannah sambil menatap langit yang semakin gelap. Yerusalem retak bukan hanya secara fisik. Ini retakan yang akan mengubah segalanya. Sementara itu, suara doa dan takbir mulai bergema kembali, menembus awan kelam dan asap. Manusia kembali mengingat kekuatan yang lebih besar dari segala kehancuran. Di dalam hati kota yang hancur, di antara reruntuhan dan debu, harapan kecil mulai tumbuh. Gelap dan debu masih menyelimuti Yerusalem, namun suara-suara mulai muncul kembali. Tangisan, doa, dan langkah kaki yang terseok-seok namun penuh tekad. Di antara reruntuhan, para penyintas bergandengan tangan, saling menguatkan. Eli berdiri di tengah puing-puing rumahnya, matanya menatap retakan besar yang membelah tanah. Ia merasakan sesuatu, sebuah getaran lembut yang bukan berasal dari gempa, melainkan dari dalam hatinya sendiri. Dr. Hannah dan timnya mencoba menghubungi lembaga internasional, berjuang memecahkan pola sinyal aneh yang merekam fenomena luar biasa. Data menunjukkan aktivitas bawah tanah yang semakin intens dan tak bisa diprediksi. Namun, tiba-tiba langit yang gelap mulai pecah oleh cahaya lembut. Kilauan emas dan putih menerangi retakan tanah, seolah memberi tanda bahwa bencana ini bukan hanya tentang kehancuran, tapi juga awal dari sesuatu yang baru. Eli merasakan gelombang emosi mengalir, menundukkan kepala, merenung, dan menangis dalam keheningan. Ia merasakan kedalaman hati manusia yang tersentuh oleh peristiwa ini, menyadari bahwa hanya kepada Allah yang Maha Kuasa tempat manusia bergantung dan berharap. Ketika gempa mulai mereda, tersisa rasa damai yang aneh di udara. Kota yang retak dan hancur itu kini menjadi saksi bisu sebuah babak baru. Babak di mana manusia, bumi, dan langit terhubung dalam kesadaran baru. Eli menatap langit, berbisik. Ini bukan akhir, tapi permulaan yang baru. Dan di bawah reruntuhan Yerusalem yang terluka, harapan perlahan mulai tumbuh. Matahari pagi menyinari reruntuhan kota dengan lembut, menembus kabut debu yang masih menggantung di udara. Yerusalem yang retak kini menjadi saksi bisu kekuatan dan kelemahan manusia di hadapan kehendak Allah. Eli dan ibunya berjalan perlahan menyusuri jalan yang penuh puing, saling menguatkan setiap langkah. Di antara reruntuhan, warga mulai berkumpul, membantu satu sama lain, dan membangun kembali dengan harapan yang tak pernah padam. Dr. Hannah duduk di sebuah bukit kecil, menatap kota yang perlahan pulih. Ia memahami bahwa apa yang terjadi bukan hanya bencana alam, tapi juga panggilan untuk perubahan dan introspeksi umat manusia. Kita harus belajar dari bumi ini, bisiknya, bahwa segala sesuatu memiliki batas, dan kekuatan Allah lah yang sejati. Di tengah kehancuran, terbitlah kesadaran baru. Manusia menyadari pentingnya menjaga bumi, memperbaiki hubungan antar sesama, dan kembali pada nilai-nilai yang hakiki. Yerusalem mungkin retak, tapi hati manusia kini mulai pulih dan kuat, membentuk pondasi baru yang lebih kokoh daripada gedung-gedung yang pernah berdiri. Eli menatap langit biru yang mulai cerah dan tersenyum pelan. Ia tahu, meskipun banyak yang hilang, hidup selalu memberi kesempatan untuk memulai kembali. Kisah Yerusalem yang retak ini mengingatkan kita semua bahwa bumi ini bukanlah milik kita semata. Ia adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga dan rawat dengan penuh tanggung jawab. Ketika manusia lalai dan melupakan nilai-nilai kebaikan, alam memberi isyarat yang kadang sulit diabaikan. Bencana bukan hanya ujian, tapi juga panggilan untuk introspeksi, memperbaiki diri, dan kembali kepada Sang Maha Pencipta. Mari kita ambil pelajaran dari kisah ini. Jagalah bumi, hormatilah sesama manusia, dan jangan pernah lelah untuk berdoa serta berharap hanya kepada Allah. Karena darinyalah segala kekuatan dan pertolongan datang. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika Anda merasakan manfaat dan ingin terus mendapatkan kisah-kisah penuh makna seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel Langkah Kisah. Mari kita bersama-sama menebar inspirasi dan pembelajaran dari setiap kisah kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.